ngeludah jadinya, ada yang sering-sering ngeludah jadinya. Ada yang ngalamin sama seperti aku enggak ya? Aku malah justru gampang ileran ya. Wajah dan leher terlihat kuning saat hamil tua. Apa penyebabnya? Apa ya? Kalau kuning, aku malah justru hitam, leher hitam, semua yang di tempat-tempat yang berlipat-lipat itu hitam. Oh no! Persiapan persalinan, perlengkapan yang harus dibawa ke rumah sakit untuk persalinan apa aja ya bun? Minta sarannya biar nggak ada yang Jadi selama kehamilan ini aku kan aktif di sebuah aplikasi, namanya aplikasi The ASEAN Parent ya. Di situ banyak banget para bumil, para bunda yang sharing-sharing tentang tumbuh kembang anak, terus tentang kehamilan, tentang pernikahan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga di aplikasi ini ada berbagai macam kontes, tukar poin, terus VIP member, VIP mom. Dan aku suka sih di aplikasi ini. Dan yang aku pengen bahas kali ini di vlog adalah pertanyaan-pertanyaan seputar bumil di aplikasi The ASEAN Parent yang sebenarnya pengen banget aku jawab, terus aku share ke vlog ini. Dari pertanyaan mudah yang bisa aku jawab, tentunya sesuai pengalaman aku ya. Jadi bukan berarti aku ini ahlinya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang sulit kayak gitu, kayak misalkan keguguran, promil, atau sesuatu yang di luar batas kemampuan aku, bukan kemampuan, di luar batas pengetahuan aku, itu lebih baik bumil atau bunda konsultasikan ke yang lebih ahlinya. Nah ini aku udah masuk ke aplikasi The ASEAN Parent, dan ini ada di beranda kolom tanya jawab ya. Aku mau scroll dulu ke bawah, aku mau cari pertanyaan yang seputar kehamilan dulu. Ini bisa kita lihat ya, ada macam-macam curhatan bunda atau sharing bunda seputar pernikahan, kehamilan, terus seputar bayi, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku lebih mudah gitu buat sharing-sharing aja. Seputar kehamilan, aku lagi hamil usia 20 minggu, boleh nggak kalau makan mie instan? Boleh, tapi jangan berlebihan ya Bu Mil. Aku mau nanya nih, kalau ngempesin perut buncit abis lahiran gimana ya? Soalnya pertamanya nggak pakai stagen. Setahu aku itu stagen itu bukan buat ngecilin perut habis lahiran ya. Stagen itu cuman buat menyamarkan perut yang gerbel-gerbel gerbel-gerbel, yang lipat-lipat. Jadi ada olahraga khusus ibu melahirkan ya, itu guna mengencangkan perut. Jadi menurut aku ini kita harus rajin olahraga aja sih, kayak semacam sit up dan lain sebagainya. Aku sendiri waktu hamil anak pertama gak pakai stagen ya, karena gak betah, gak nyaman, terus gatel gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita rajin olahraga, itu bisa kecil lagi. Karena habis lahiran kan rahim gak langsung otomatis mengecil, jadi butuh proses beberapa waktu. Itu diiringin sambil olahraga aja ya. Oke, berikutnya persiapan persalinan, perlengkapan yang harus dibawa ke rumah sakit untuk persalinan apa aja ya bun? Minta sarannya biar nggak ada yang ketinggalan. Nah ini udah aku pernah bahas di vlog sebelumnya, apa aja yang harus dibawa saat bersalin ya ke rumah sakit ya. Itu bisa lihat link di atas ini. Oke, berikutnya tanya nih, saya hamil 31 week, terus tadi malam bolak-balik ke kamar mandi, terus masuk terus saya sadar banyak banget cairan yang keluar, gak bisa ditahan, keluar sendiri tadi malam. Bagian bawah perut sebentar terus sakit, pagi ini nggak sakit lagi, kenapa ya? Kalau saran aku kalau kayak gini lebih baik periksa langsung ke dokter ya, atau ke bidan, karena khawatir rembesan ketuban bun. Jadi kayak ada perasaan air keluar tapi nggak bisa ditahan gitu. Aku khawatir itu rembesan ketuban. Jadi lebih baik sebaiknya USG, apalagi diiringi dengan perut sakit. Gerak 19 week udah ngerasain gerakan kencang apa halus, apa denyutan aja bun? Sharing dong bun. Kalau aku ya beda-beda sih. Kalau anak pertama itu 19 udah mulai kencang, terbalik kalau aku. Kalau anak kedua 19 masih gerakan
halus kayak kedutan gitu ya, dut gitu. Udah pernah aku bahas sih waktu itu di vlog trimester kedua. Kapan bayi masuk panggul? Nah, ini beda-beda tergantung ke usia kandungan sama keaktifan bumil itu sendiri. Tapi kalau misalkan bumil yang aktif, rajin olahraga, biasanya cepat masuk panggulnya. Itu sekitar 36 week atau 8 menuju 9 bulan bayi udah mulai masuk panggul ya. Tapi aku baca di informasi vlog kedokteran, bayi masuk panggul itu bukan berarti langsung mau menuju lahiran. Jadi kepala bayi itu udah masuk panggul, dia seperti melayang, ngempos gitu, turun naik, semakin mendekat HPL semakin menekan ke bawah katanya. Itu berarti udah mau kontraksi ya. Jadi menurut aku kapan bayi masuk panggul itu 8 menuju 9 bulan. Tergantung kondisi kita juga ya. Kalau kita rajin gerak, semakin rajin gerak, gerakannya benar, itu semakin cepat masuk panggul. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Makanan, bolehkah ibu hamil makan mayones? Enggak. Aku sendiri pernah makan dikit doang sih. Boleh mah boleh, tapi jangan terlalu banyak karena mayones ini kan dari telur. Dong perlengkapan pokok apa aja yang harus dibeli. Udah 32 week nih, belum beli apa-apa nih bun. Sama aku juga belum beli apa-apa. Aku udah 35 week. Tapi dapat lungsuran dan dari perlengkapan Pervelovet itu aku banyak. Jadi aku tinggal pilih-pilih mana yang sebaiknya dibeli baru. Nah, untuk membuat daftar perlengkapan bayi udah aku buat vlognya. Kalau bunda pengen lihat, boleh langsung menuju link di atas berikut ya. Smoothing rambut bun, apakah bumil bisa melakukan perawatan salon seperti smoothing misalnya? Saran aku jangan dulu deh, karena kandungan kimia dari salon itu banyak yang gak bagus ya buat bumil. Maksudnya lebih beresiko gitu loh masuk ke dalam tubuh bumil, kayak misalkan zat-zat amonia kayak gitu kan, itu nggak bagus ya. Aku pernah baca sih kayak gitu. Jasmam bun, gimana ya caranya agar luka jahitan perineum cepat sembuh? Saya sudah sekitar 10 hari tapi masih kerasa linu dan nyut-nyutan, ganggu banget aktivitas saya. Ini aku kayaknya nggak sampai 40 hari pun masih sakit. Itu pun itu masih drama banget, pokoknya aku ingat banget. Kalau nggak salah itu lebih dari 2 bulan sembuhnya juga, itu pun masih ada cenut-cenut kayak begitu ya. Makanya sekarang aku mulai latihan pijat perineum ya, buat mencegah robekan seperti melahirkan anak pertama kemarin. Banyakin makan protein aja sih, kayak minyak ikan gabus, itu banyak kok multivitamin ikan gabus sama putih telur. Itu sekian banyak pertanyaan yang aku temuin di aplikasi The Asian Parent, aplikasi khusus ibu hamil. Dan lumayan capek nih, ngos-ngosan udah hamil 35 week. Jadi kalau ngomong, maaf ya bumil, aku agak kepotong karena beneran ini capek banget. Tapi semoga pertanyaan yang tadi aku bacain mewakili pertanyaan bumil yang nonton juga ya. Oke, bumil mau sharing apa aja nih? Boleh ya, aku tunggu di kolom komentar.